ketika terjadi sengketa antara dua pihak, maka yang harus membuktikan adalah pihak yang mengalamatkan tuduhan, bukan pihak yang dituduh. Dan ini teman-teman tidak hanya dipelajari di bangku kuliah Fakultas Hukum. Yang kebetulan saja saya pernah belajar hukum agama di Fakultas Syariah, sehingga saya tahu ini tujuan serius. Apalagi di akhir dari voice note itu menyatakan tunjukkan mana alamatnya masing-masing biar gua ringkus. Itu sudah Dali bilang gitu kan. Artinya dalam komunikasi voice note itu Anda terlibat dalam masalah yang sangat serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Baik kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dikaruniai kesehatan, dikaruniai waktu yang lapang, dan keluarga yang harmonis, dikaruniai semuanya kesehatan dan keberkahan rezeki, keberkahan waktu, keberkahan keluarga semuanya ya. Amin. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, di dalam konten saya yang terakhir saya posting tadi malam, ada salah satu komentar yang sebenarnya saya jawab juga tidak apa-apa, tapi saya memilih untuk menjawabnya supaya konstruksi pemikiran itu bisa dibangun atas dasar logika yang mapan, atas dasar intelektual yang memadai, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, ada satu hal di dalam membuktikan, di dalam konteks perundang-undangan dan di dalam proses hukum, seseorang wajib membuktikan sesuatu, atau pihak yang wajib membuktikan sesuatu, atau pihak yang wajib membuktikan adalah pihak yang mengalamatkan tuduhan. Jadi gini, ketika terjadi sengketa antara dua pihak, maka yang harus membuktikan adalah pihak yang mengalamatkan tuduhan, bukan pihak yang dituduh. Paham ya? Kalau kita menuduh orang lain, tuduhan itu harus konkret. Tuduhan itu tidak bisa asal tembak lalu orang lain yang dituduh suruh membuktikan, nggak bisa begitu. Jadi di dalam proses hukum, seseorang yang menuduh dialah yang harus membuktikan tuduhannya. Jadi tidak sebaliknya. Kita ini kadang-kadang gugu karepe dhewe. Kita menuduh, yang dituduh harus membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Ini nggak benar. Yang seperti itu tidak seperti itu kalau pernah belajar di Fakultas Hukum ya. Tidak seperti itu. Dan ini teman-teman tidak hanya dipelajari di bangku kuliah Fakultas Hukum ya.
kebetulan saja saya pernah belajar di Fakultas Hukum Agama, yaitu Fakultas Syariah, sehingga saya tahu. Tapi sebenarnya ini juga dipelajari di pesantren ya. Di dalam sekolah-sekolah agama ini dipelajari, karena siapa saja yang pernah belajar agama, khususnya agama Islam ya, mempelajari Al-Quran, apalagi pernah misalnya mendalami tafsir atau belajar hadis saja, tentu seseorang akan tahu tentang masalah ini. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik tanpa bisa mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 kali. Dan jangan pernah kalian terima kesaksian mereka selamanya. Dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah kaum yang lain, atau orang akan cenderung menuntut harta dan darah orang lain. Namun penuntut wajib mendatangkan buktinya. Dan yang mengingkari dituntut bersumpah. Teman-teman, dari dua dalil ini jelas buat kita bahwa ketika seseorang menuntut kepada orang lain atau menuntut sesuatu kepada orang lain, maka sang penuntut itulah yang harus mengeluarkan buktinya. Dan di dalam salah satu konten saya yang terakhir ada Pak Randi, atau namanya Pak Andi Kris, channelnya namanya Randi Jaya Farm Maniak. Dia menulis begini, tuh manajemen kesayangan kalian kok belum tunjukkan rekening koran pihak ketiga mereka. Katane mau on, pasti on, kok belum siap dana? Yang mau bantah tolong sampaikan manajemen. Kekurangan data mereka tinggal rekening koran dan laporan keuangan pihak yang ketiga atau pihak ketiga mereka 3 tahun lewat akuntan publik kelas A, karena kelas mereka sudah 100 triliun ke atas nilai VIP-nya. Nilai VIP mereka sama laporan keuangan perusahaan PT Future Viewtech 1 tahun kemarin. Diminta juga sama OJK, belum mereka sampaikan. Katanya mau masuk bursa efek juga pamer manajemen sama analis SWI. Cuma omong doang semua.
buat event di hotel mewah sanggup, buat laporan keuangan dan uji kelayakan perusahaan paling 200 juta bayar akuntan publik kelas A, nggak sanggup. Nah, dia menuntut kita membuktikan ini itu. Dia lupa bahwa ketika dia menuntut seperti itu dan dia menuntut ini itu dan meminta kita membuktikan. Ini kan begini. Kata Pak Effendi, salam cuci miring arep badhe. Ketika Anda menuntut pihak lain tentang sesuatu, maka tunjukkan. Nah, maka saya dengan konten ini saya ingin minta Pak Andi Kris. Sebenarnya tempat saya dengan dia hanya berjarak mungkin 5 menit, 10 menit di Jalan Kendeng dekat situ. Saya tahu rumahnya. Mungkin saya kalau ada senggang mungkin bisa main ke rumahnya. Atau sebenarnya Pak Andi Kris mainlah ke sini. Teman-teman VTuber pemula seperti Anda banyak yang main sini untuk ngobrol sama saya. Tapi baiklah, meskipun dekat rumahnya ya saya jawab dengan konten jawab. Sekalian yang lain biar mendengarnya. Ketika Anda menuduh bahwa pihak perusahaan tidak bisa menunjukkan ini, menunjukkan itu, maka tolong coba. Ini tujuan seperti itu yang Anda katakan, katanya diminta OJK, katanya di OJK minta ini, minta itu, minta laporan keuangan perusahaan selama 1 tahun. Terus ada yang jenengan bilang manajemen pamer kepada analis SWI. Oke. Mohon ketika mengatakan seperti itu, silakan tunjukkan siapa analis SWI-nya. Tunjukkan kepada kami siapa analis SWI-nya yang ngomong seperti itu. Kemudian siapa orang OJK yang memberitahu Anda seperti ini. OJK, SWI, mereka punya kode etik untuk pekerjaan mereka. Mereka bukan pekerja main-main. Mereka bukan alat negara yang bisa Anda pakai untuk main-main. Mereka adalah orang-orang yang punya integritas. Apabila tidak mempunyai integritas sehingga membocorkan hal-hal yang seharusnya tidak bocor, mereka sudah melanggar kode etik. Maka silahkan tunjukkan siapa orangnya, biar kami nanti bicara sama mereka. Jadi nggak ada urgensinya Anda keluar-keluar. Katanya uang sudah ada di catatan 4 juta akun. Apa itu akun palsu, akun apa namanya? 4 juta akun bodong, apa sih? 4 juta akun tuyul ya. Anda sebut sebagai ada 4 juta akun tuyul dengan bintang 1 full bintang 6 sudah ada di Bu Sri Mulyani. Anda yang wajib menunjukkan bukti bahwa Bu Sri Mulyani sudah melakukan itu. Jangan asal keluar-keluar. Semua yang Anda katakan di dalam grup SWI itu sudah sampai sama kami. Kami sudah punya semua. Ya, ucapan Anda itu kami sudah sampai, bahkan ucapan Anda yang menginginkan teman-teman Anda termasuk Dadali, Yosi, Afiat, Mustaqim, Udin, Nurholis untuk membungkam, katanya membungkam Antonius, si kriminal berikutnya, Anis Sandikala,
siapa, Tony Aleng-Leng, Bu Yunita, dan lain-lain. 18 nama. Ini tujuan serius. Apalagi di akhir dari voice note itu menyatakan, tunjukkan mana alamatnya masing-masing biar gua ringkus. Itu sudah Dali bilang gitu kan. Kabarin saya, aku mau lihat tuh sama Antonius, masih saya sama Antonius tuh. Tandai, Pak. Sudah ditandain mereka semua itu satu persatu. Jadi tenang saja. Termasuk si rambut keriting Indomie itu juga sudah. Sama si Anis juga itu yang lagi cari panggung sekarang, bawa-bawa nama PBNU segala dia. Sudah ditandain. Jangankan Antonius, kroco-kroconya pun sudah ditandain. Mohon bantuannya, segera cari alamat mereka semuanya. Segera cari alamat mereka semua, bantuan teman-teman. Kuringkus semuanya itu. Artinya dalam komunikasi voice note itu Anda terlibat dalam masalah yang sangat serius. Ya, hati-hati ketika menuduh orang lain. Hati-hati ketika menargetkan orang lain. Karena ketika Anda melakukan intimidasi dengan cara-cara berkelompok, membuat skenario, membuat rencana-rencana untuk memberangus orang lain, untuk melanggar hak orang lain, untuk melanggar hak hidup orang lain, untuk meringkus orang lain, seakan-akan geng atau triad atau yang bisa meringkus di negeri ini tuh hanya kepolisian, ya. Jangan-jangan nanti mau meringkus malah diringkus, gimana? Hati-hati tuh, hati-hati ya. Jangan asal jeplak ketika ngomong, karena ancaman-ancaman yang seperti itu sudah verbal, itu sangat berbahaya. Kami tahu alamat Pak Andi karena dekat kuburan Rawapasung kan. Kami tahu. Saya mau main ke sana. Jadi nanti kita ketemu lah Pak ya. Kita ngopi supaya pikiran Anda terbuka. Saya melihat si Kang Dirga Dali itu dia mengklaim sebagai spion OJK, ternyata dapat kabar-kabar suplai informasi dari Anda kan. Hanya karena itu Anda mengklaim bahwa Anda dekat dengan analis SWI, analis OJK. Kedekatan Anda dengan ketua SWI sekalipun tidak membuat Anda mendapatkan informasi intelijen atau informasi confidential. Karena kalau Anda mendapatkannya dan Anda sudah terlanjur menyebarkannya, Anda harus membuktikan siapa orang yang mensuplai informasi tersebut kalau itu benar. Kalau tidak benar, Anda hanya mengarang bebas. Ketika mengarang bebas, jangan ditujukan kepada pihak lain. Ketika mengarang bebas, jangan digunakan sebagai dasar untuk menuntut pihak lain. Karena yang seperti itu membahayakan diri Anda. Begitu Pak Andi ya. Ini jawaban saya. Kalau Anda mengarang bebas, silahkan tulis di komen. Kalau Anda benar mendapatkan informasi intelijen ini dari pihak SWI dan dari pihak OJK, tolong tulis komen. Sebutkan nama orang yang ada di dalam SWI maupun di dalam instansi OJK sehingga Anda terbebas dari masalah yang Anda timbulkan. Itu, terima kasih teman-teman VTuber semuanya. Silahkan dalami apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadikan kita tidak mudah menuduh orang lain. Demikian, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.